Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Holik, kembali lagi di Sportholik TV. Di depan saya sudah ada dua pasang sepatu nih yang lagi hangat dibicarain di awal tahun ini, terutama di awal tahun 2024 ya. Ini ada dua sepatu running shoes dari dua brand yang berbeda. Yang pertama dari Ortus X dan dari Nenten. Nah, nanti kita akan compare nih versi kami. Mana yang terbaik menurut versi kalian, bisa tulis juga di kolom komentar nanti ya. Kalau biasanya saya berada di studio, ini karena ingin mengcompare dan nuansanya juga running shoes, jadi kita coba ambil tempat di luar nih ya. Nanti jadi mohon maaf karena di luar, jadi ada suara-suara nih yang di luar kehendak kami. Jadi saya udah nyiapin sepatu yang lagi hangat banget dibicarain para runners di awal tahun 2024 ini. Yang pertama dari Ortus X, yaitu saya pilih Hypersonic 1.3. Nih, seperti ini nih sepatunya ya. Ini Hypersonic 1.3. Terus kita akan compare dengan sepatu Nenten yang berplat karbon juga, super shoes dari Nenten, yaitu Hasbro DWP. Nah, seperti ini ya. Oke, kita coba mengcompare mana yang terbaik versi kami dan mana yang terbaik juga versi kalian. Nanti bisa kalian sharing juga ya, ditulis saja di kolom komentar. Oke, ini dia sepatunya nih. Hasbro DWP dari Nenten dan Hypersonic 1.3 dari Ortus X. Kita akan compare yang pertama dari looknya dulu ya, dari desainnya dulu nih. Mana yang paling keren dan lebih ke sepatu racing mana nih? Kalau di Nenten ini TPU-nya ini juga lumayan banyak ya. Ini di bagian logonya ini juga menggunakan TPU dan konon katanya ini bisa nyala nih sob. Jadi kalau di siang hari pun kayak hologram gitu nih. Kalau ketika kena cahaya, terus di malam hari ketika kena cahaya juga akan menyala. Jadi desainnya seperti ini ya, dan di belakangnya ini ada moncongnya nih. Tuh seperti ini. Jadi untuk sepatu racing ya memang desainnya memang sepatu racing banget nih. Terus kalau Hypersonic 1.3 ini dia itu lebih ramping. Kalau ini lebih gemuk ya, kesannya lebih gemuk. Kalau ini lebih ramping yang Hypersonicnya, dan dia kayaknya ini untuk tipikal kaki lebar itu sangat cocok juga nih sob, karena nge-wide juga nih sepatu ini. Dan desainnya kalau boleh saya nilai sih lebih cakepan yang Nenten sih kalau menurut saya ya, dari segi desainnya. Karena dari Nenten ini benar-benar seperti racing shoes gitu. Kalau Hypersonic ini seperti ya sneakers dan juga sepatu biasa ya. Kalau dari looksnya. Kalau sepatu racing desainnya menurut saya lebih ke Nenten. Terus kita ke uppernya ya. Nah, kalau di Nenten ini uppernya menggunakan upper mesh dan juga ada kombinasi dengan upper TPU nih, bahan TPU. TPU itu seperti polyester gitu sob. Jadi membentuk sepatunya supaya terlihat ngembang gitu ya. Kalau ini nih si Nenten ini. Dan kalau di Hypersonic dari Ortus X itu menggunakan upper mesh yang lubangnya itu lebih besar daripada si Nenten ini. Nah, kalau ngomongin soal breathable dari dua sepatu ini, jelas dari kelihatan dari luarnya aja lebih besaran ini. Jadi otomatis lebih breathable yang ini. Kalau dari segi bahannya saya lebih suka dan saya rekomendasikan ke Ortus X 1.3 ini, karena ini bukan hanya breathable, bahkan ultra breathable karena besar banget nih lubang-lubangnya. Itu ya dari uppernya. Terus kita coba ke mana dulu nih enaknya? Ke dalam ya, ke dalam dulu. Di dalamnya dari Nenten ini ada heel-nya ini di bagian punggungnya, di bagian belakang sepatu ini ada heel-nya yang tinggi. Ini kalau saya pakai itu nyaman sih sob, dan benar-benar ngencangkram ke kaki kita. Sorry, ada gocek lewat. Lumayan di heel-nya ini lumayan tinggi, jadi untuk ke tumit kita ini tumit itu ya nyaman, dan ada juga kayak paddingnya gitu, jadi kayak ada bantalannya empuknya gitu juga.
Cuman kalau di Ortus X ini ya cuman segini heelnya tuh, seperti ini. Dan di bagian di Ortus X Hypersonic 1.3 ada paddingnya juga nih, cuman ini lebih tebal daripada yang punya 910. Jadi kalau menurut saya, nyamannya saya itu dipakai dicangkram di pergelangan kaki, itu saya lebih milih Hypersonic 1.3 karena lebih nyaman. Dan paddingnya ini juga nggak begitu banyak, maksudnya nggak full, terus juga besar, tebel, jadi empuk gitu ke tumit kita. Walaupun beberapa runners ada yang mengeluh karena paddingnya ini terlalu heelnya ini terlalu tinggi, jadi akan ada gesekan ke punggung kaki kita yang mengakibatkan cedera atau lecet. Tapi ya itu balik lagi ke karakter berlari, karakter kaki juga berpengaruh di situ. Jadi nggak semua orang, ada yang pakai ini sekali lecet, ada yang enggak juga, ada yang beberapa kali nyaman. Jadi tergantung dengan karakter kaki dan juga karakter berlari kalian juga sob. Di bagian insole-nya, kita ke insole-nya dulu ya. Insole-nya ini kalau saya pegang nih lembutan Ortus X 1.3 sih. Cuman ini lebih lembut, cuman lebih empuk yang Haze Pro DWP. Untuk tingkat kelembutannya Ortus X 1 Hypersonic 1.3 menang juaranya. Tapi kalau masalah empuk di bagian insole itu saya lebih memilih 910 Haze Pro DWP ini. Nah, terus kita ke lidah sepatunya ya sob ya. Nah, di bagian lidah sepatunya ini kalau untuk tekstur kelemesannya atau kelenturannya itu 910 Haze Pro DWP ini yang menang. Saya lebih cocok dengan lidah sepatu ini karena pertama ini lentur dan ya lemes gitu sob bahannya, kuat juga, jadi nggak begitu ganggu nih di kaki. Itu kalau saya ini pakai Gaze Ekiden ini agak kurang enak, ada yang ganjel gitu. Nah kalau saya pakai ini, saya udah pernah nyoba pakai ini juga, ini nyaman banget. Tapi kalau di Ortus X ini lebih kaku. Cuman di lidahnya ini 3/4-nya itu menggunakan bahan mesh yang breathable juga. Kalau ini enggak, kalau di N910 enggak. Jadi ya sirkulasi udaranya memang kurang ya kalau di Haze Pro DWP ini. Kalau ini juaranya nih. Bahkan kalau kita nge-vape gitu terus keluar asapnya ke sini tuh bakal keluar tuh asap-asapnya di gitu. Karena saking breathable-nya sob. Nah, kita ke tali. Nah, di Haze Pro DWP ini sudah menggunakan tali pipih. Ya, pakai tali pipih ya pasti ya. Dan bergerigi juga. Jadi bergerigi juga itu membantu supaya ketika kita lari maraton atau elite maraton itu nggak gampang lepas karena durasinya lama dan juga sering bergerak kakinya, jadi nggak mudah lepas kalau pakai tali yang bergerigi seperti ini. Nah, di Ortus X di 910 sudah menggunakan tali bergerigi seperti ini, dapat satu aja. Tapi di Ortus X Hypersonic 1.3 kalian bisa dapetin sepatu pipih, tali pipih yang seperti ini. Dan nanti kalian juga akan dapat di dalam boxnya, di sepatu itu juga ada tambahan tali yang bergerigi nih. Jadi tergantung kebutuhan kalian nih untuk lari maraton, elite maraton atau long run. Ya kalau long run ini aja cukup ya. Cuman kalau maraton pakainya ini nih. Karena ini lebih bergerigi dan lebih mencangkram tali bergerigi ini. Itu ya. Jadi dapat talinya juga nih. Kalau Hypersonic dapat 2 tali, 2 pasang tali. Kalau Haze Pro ini cuma dapat 1. Itu di talinya. Oke, kita ke bagian bawahnya nih, di bagian tengah atau midsole. Nah, kita bahas yang Haze Pro DWP dulu. Ini sama ya, menggunakan 2 teknologi foam. Kalau di 910 ini ada yang namanya Fuzz Foam dan juga Swift Foam. Nah, ini Fuzz Foam yang mempunyai karakter responsif dan Swift Foam yang mempunyai karakter untuk menstabilitaskan sepatu ini ketika berlari kencang. Ya sama ya, menghambat getaran kaki kita. Nah, bahasanya seperti itulah. Supaya kaki kita ini ketika berlari kencang itu tetap stabil dan tidak mudah goyang. Dan ketika saya merasakan pun itu juga ya karakter itu muncul dan bisa dirasakan juga. Dan kalau di 910 dan kalau di Ortus X
Hypersonic 1.3 ini juga sama, mempunyai dua foam yang mempunyai karakter berbeda juga. Yang pertama itu yang bagian atas itu Stratus Foam namanya. Kalau di bagian bawah ini pakai Cumulus Foam dari Ortus X. Jadi nggak asing ya dengan teknologi foam masing-masing brand ini. Dan kalau boleh saya mengcompare, karena kita sedang mengcompare dua sepatu ini, saya lebih cenderung ke 910 Haze Pro DWP ini karena lebih tebal dan juga lebih empuk. Karakter yang dimiliki foam ini lebih kerasa kalau di Haze Pro DWP ini ya, karena lebih tebal juga dia, jadi lebih kerasa gitu karakternya, responsif dan juga stability-nya itu lebih kerasa yang Pro DWP kalau menurut saya. Terus kita ke bagian outsole-nya. Kalau di 910 yang Haze Pro DWP ini menggunakan teknologi namanya Prime Grip ya. Ini apa namanya, klaim dari 910 itu teknologi rubbernya itu menggunakan teknologi namanya Prime Grip di bagian atas dan di bagian bawah. Nah, di bagian bawahnya ini nggak full, jadi cuman kanan sama kiri. Kalau di bagian atasnya ini melingkar full gini. Nah, seperti ini ya. Dan kalau di Ortus X itu yang warna hitam ini nih, full di bagian depan, jadi tidak ada meninggalkan rongga, dan di bagian bawahnya juga menyambung seperti ini. Bedanya kalau di 910 ini kanan kiri karena ada rongga dia menampakkan plat karbonnya. Kalau di Ortus X dia menampakkannya sedikit ya di lubang plat karbonnya. Jadi lebih full yang Ortus X, dan tingkat kenyamanannya untuk selipnya itu lebih ke Ortus X Hypersonic 1.3. Untuk outsole saya memilih Ortus X Hypersonic 1.3. Dua sepatu ini mempunyai teknologi carbon plate yang mempunyai karakter berbeda-beda dan tingkat kelenturannya pun berbeda-beda. Kalau saya boleh milih, saya lebih milih yang 910 Haze Pro DWP ini dibanding Ortus X ya untuk tingkat kelenturannya. Cuman terserah kalian pilih yang mana. Selanjutnya, kalau kita letakkan di bawah sini, dari kelihatannya pun juga sudah berbeda nih. Kalau si 910 ini dia di depannya ini lebih kayak kapal gitu sob, jadi moncong gitu ya ke atas ya. Kalau ini lebih flat. Kalau Ortus ini ada moncongnya sedikit, cuman dia cenderung lebih flat jadi merata gitu ya sob ya. Nah, ini selera kalian nih, tingkat kenyamanan ke kaki kalian yang mana, nanti kalian bisa pilih ya. Oke, kita akan coba bandingkan berat dari kedua sepatu ini ya. Kebetulan saya juga sudah siapkan timbangannya nih. Nah, kita akan timbang, ini sama-sama ukuran 42 ya sob ya. Coba, kalau 910 Haze Pro DWP ini di ukuran 42 mempunyai berat seberat 297 gram, jadi hampir 300 gram ya. Dan kalau Hypersonic 1.3 ini mempunyai berat di ukuran 42 ini sebesar 260 gram. Jadi kalau dua sepatu ini lebih ringan Hypersonic 1.3. Terus yang berikutnya, selain berat, kita akan mengcompare juga atau membandingkan isi dalam boxnya ini. Jadi apakah hanya cuma dapat sepatunya aja? Nah, pertama kita ke 910 dulu ya. Di 910 Haze Pro DWP, kalian pertama akan mendapatkan sepatunya, sepatu super shoes-nya, dan juga satu paket mendapatkan tas string bag dari Haze Pro DWP ini yang warna hitam dan ungu seperti ini ya. Ada tulisan Fast Carbon dan lain-lainnya Haze Pro DWP. Jadi kalau di 910 satu paket sepatu, satu box mendapatkan sepatu dan juga tas string bagnya. Kalau di Ortus X kalian bisa mendapatkan sepatu dan juga tali tadi. Mana talinya? Ah, ini. Tali, cadangan tali atau tali yang lebih bergerigi, sepatu, satu pasang sepatu, tali, dan juga mendapatkan apa ini, hanger ya, hanger untuk medali atau apa ya, gantungan untuk medali ya. Nah, gini, jadi ini untuk gantungan sob, bukan kayak yang di warung-warung gitu kayak Just Juice apa segala macam, bukan ya. Ini untuk gantungan medali, tapi juga bisa sih buat jualan di warung nanti. Jadi ini buat gantungan ya. Kalau di 910 nggak dapat, kalau di Ortus X dapat. Nah, kalau untuk masalah harga,
si Hypersonic 1.3 ini dibanderol di harga 1.199.000. Dan yang 910 ini, 910 Hash Pro DWP dibanderol di harga 1.499.900, 1.500.000 dan 1.200.000. Nah, kalau kita compare kesimpulan dari dua sepatu ini, kalau dari Ortus X itu dia ringan, lebih breathable di uppernya, ultra breathable bahkan, dan juga lebih murah daripada 910 Hash Pro DWP ini. Tapi kalau 910 Hash Pro DWP ini, yang pertama dia lebih nyaman, lebih responsif, dan juga lebih enak nih bagian midsole-nya, lebih tingkat kenyamanannya itu lebih nyaman Hash Pro DWP ini. Cuman dia lumayan berat, lebih berat daripada Hypersonic ini, dan juga harganya lebih mahal daripada Hypersonic 1.3 ini. Silakan kalian para runners bisa menentukan pilihan dari kedua sepatu ini, dan juga kalian boleh nih kasih rating antara dua sepatu ini dari 1 sampai 10 dari Ortus X dan juga dari 910-nya. Silakan kalian bisa kasih rating 1/10 dan juga bisa sharing juga, ditulis di kolom komentar apa pendapat Anda dua brand ini. Silakan bisa ditulis di kolom komentar. Oke, terima kasih yang sudah menonton, dan sekali lagi saya akan disclaim bahwa saya bukan runners dan itu menurut pandangan pribadi saya. Silakan kalau kalian mempunyai pandangan yang berbeda bisa tulis di kolom komentar, kita sharing-sharing. Dan next mau dibikinin video apa, kita compare antara sepatu apa dan sepatu apa, boleh tulis di kolom komentar juga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe juga, dan aktifin juga nih tombol lonceng supaya tidak ketinggalan video-video kita berikutnya. Terima kasih, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.